Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang urgensitas ilmu usul fikih bagi kaum milenial. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Ahmad Zaini, MPD. Oh iya, sebelum membahas video ini, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai, mahasiswa Prodi PAI Ekstensi semester 4 Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong, Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Diakui maupun tidak, kajian ilmu usul fikih saat ini kurang diminati meski ia merupakan salah satu ilmu terpenting di dalam Islam yang meski dikuasai. Pemikiran-pemikiran nyeleneh dan kekakuan beragama yang sering kali kita jumpai dalam bermasyarakat, salah satunya adalah karena ketidakpahaman terhadap ilmu yang agung ini, terutama dalam aspek hukum Islam yang bersifat praktis. Semestinya ilmu usul fikih ini dipelajari dan dipahami terlebih dahulu sebelum fikih. Namun pada realitanya justru yang seringkali menjadi prioritas adalah belajar furu' fikih. Orang yang tidak paham ilmu usul fikih dikhawatirkan tidak utuh memahami fikih hingga berakibat kaku dalam berfikih. Dengan memahami ilmu usul fikih, kita akan lebih mudah memahami fikih karena fikih merupakan produk ilmu usul fikih. Ketika kita paham cara dan metode memproduksi sesuatu, maka jelas kita akan mudah memahami hasil produksinya. Di antara faktor utama lemahnya minat belajar ilmu usul fikih adalah pertama, merebaknya isu penutupan pintu ijtihad dan persepsi keliru sebagian umat Islam yang menganggap semua jawaban sudah ada dalam kitab fikih. Tentu saja isu dan persepsi tersebut tidak benar. Tidak ada seorang pun yang berhak menutup pintu ijtihad kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana ditegaskan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab Mafhum Al-Tatawwur wa Al-Tajdid fi Asy-Syariah Al-Islamiyah. Pun tidak semua jawaban atas problematika umat dan ada dan dapat dijumpai dalam kitab fikih. Meskipun misalnya dikatakan semua jawaban ada dalam kitab fikih, tetapi tidak semuanya kita dapati secara jelas hingga bisa langsung comot. Yang sering terjadi justru jawabannya banyak yang belum jelas, sehingga masih butuh pada pemahaman dan penalaran yang membutuhkan pengetahuan ilmu usul fikih. Secara sederhana, ilmu usul fikih adalah pengetahuan tentang sumber-sumber hukum dan metodologi menggalinya secara global. Definisi tersebut memberi pengertian bahwa ruang lingkup ilmu usul fikih adalah sumber-sumber atau dalil-dalil hukum. Sedangkan tujuan utamanya adalah mengetahui metodologi menggali hukum dari sumber-sumber tersebut dengan cara melakukan ijtihad sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab Al-Wajid fi Usul Al-Fiqh Al-Islami halaman 34. Dengan demikian, ilmu usul fikih adalah ilmu yang dipergunakan seorang mujtahid sebagai instrumen untuk menggali dan merumuskan sebuah hukum dari sumber-sumbernya. Hal itu berarti secara tidak langsung kegunaan ilmu usul fikih hanya eksklusif bagi para mujtahid. Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam Al-Qawaid Al-Asyasiyah fi Ilmi Usul Al-Fiqh menyebutkan, sesungguhnya ilmu usul fikih merupakan salah satu ilmu yang amat besar manfaatnya dan memiliki kedudukan yang amat tinggi, sebab barometer dalam menggali hukum-hukum syariat dan dalam menetapkan keputusan harus berdasarkan atasnya. Ia merupakan pegangan utama dan paling utama di dalam berijtihad. Pertanyaannya adalah, apa manfaat dan kegunaan belajar ilmu usul fikih pada zaman now? Bukankah para ulama menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup?
Tentu saja manfaat dan kegunaannya banyak sekali. Kegunaan ilmu usul fikih tidak akan pernah lekang oleh zaman, terlebih pada saat ini di mana banyak pemikiran nyeleneh dalam ranah hukum Islam bertebaran di mana-mana. Lain dari itu, setiap pencari ilmu sama-sama memiliki potensi untuk menjadi seorang mujtahid, meski bukan mujtahid mutlak. Berikut beberapa manfaat dan kegunaan belajar ilmu usul fikih yang pada zaman now yang nanti resum dari kitab Al-Wazid fi Usul Al-Fiqh Al-Islami karya Mustafa Al-Juhaili, kemudian Al-Jami' li Masail Usul Al-Fiqh karya Abdul Karim Al-Namlah, dan Mudkhal ila Ilmi Usul Al-Fiqh karya Abi Saifana Al-Nasih Fatih. Manfaat dan kegunaan yang pertama, ilmu usul fikih mendesain dan merancang metodologi menggali hukum yang sangat berguna bagi seorang mujtahid yang hendak merumuskan sebuah hukum agar tidak menyimpang dan tidak menjadikan akal semata dan hawa nafsu sebagai dasar di dalam menggali hukum. Dalam hal ini makanya jika pada saat ini ada orang yang merumuskan hukum berbeda dengan rumusan hukum ulama terdahulu, maka kebenarannya dapat dilihat dari kesesuaiannya dan tidaknya dengan kaidah ilmu usul fikih. Manfaat yang kedua, ilmu usul fikih adalah salah satu instrumen untuk menjaga ajaran agama Islam dari distorsi dan manipulasi. Sebab di dalamnya dijelaskan tentang sumber-sumber hukum yang harus dijadikan rujukan utama, dilalah teks, metode interpretasi, nasakh, dan lain sebagainya. Misalnya, ada orang yang mengingkari kehujahan ijma' dan qiyas, atau ada orang yang bilang bahwa khamr tidak haram karena tidak ada teks langsung yang mengatakan khamr haram, atau tidak ada teks yahrumu al-khamru, maka kita dapat membantahnya dengan ilmu usul fikih ini. Dengan demikian, ilmu usul fikih bagaikan pisau bermata dua, dapat membantu mengetahui hukum dengan benar dan dapat menangkal segala macam distorsi dan kesesatan. Manfaat dan kegunaan ketiga ilmu usul fikih ini, di dalam ilmu usul fikih diterangkan metodologi istinbat hukum yang digunakan para mujtahid. Dengan mengetahui dan memahaminya, kita akan semakin percaya produk hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid, bahwa produk hukum yang mereka hasilkan benar-benar murni berasal dari sumber asasinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan bersumber pada hawa nafsu atau kepentingan pribadi atau bertujuan memperoleh materi ataupun jabatan maupun pangkat. Manfaat dan kegunaan kedua ilmu usul fikih ini adalah ilmu usul fikih dapat meningkatkan skill dan kemampuan kita memahami hukum Islam atau fikih dengan benar-benar utuh dan serta dapat menggunakannya ketika butuh. Toh problematika umat tidak akan pernah berhenti dan habis, sedangkan nas-nas syariat sedikit dan terbatas. Oleh karena itu, ketika ada kasus dan tidak ditemukan solusinya dalam kitab-kitab fikih, kita mesti mencarinya dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu usul fikih sebagaimana dilakukan para mujtahid. Manfaat dan kegunaan yang kelima adalah ilmu usul fikih mengatur dan mengikat furu' fikih dengan dalilnya, mengkompromikan konsep-konsep yang ambigu dan menjelaskan sebab perbedaannya. Misalnya, kata perintah menunjukkan arti wajib selama tidak ada indikasi pada arti lain. Ini berlaku pada semua nas syariat yang terdapat kalimat perintah, baik Al-Quran maupun As-Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun kaidah usul fikih tidak ada ijtihad pada sesuatu yang ada nasnya. Hal ini memberi pengertian pada siapapun, baik mujtahid maupun mujtahid, bahwa selama ada nas atau qoti, bukan mizani ya, maka akal tidak memiliki peran sama sekali untuk melakukan ijtihad. Manfaat yang dan kegunaan yang nomor 6, ilmu usul fikih dapat dijadikan pijakan mentarjih pendapat ulama yang berbeda-beda. Semua pendapat fuqaha pasti memiliki landasan dari kaidah-kaidah ilmu usul fikih. Oleh karena itu, untuk mentarjihnya dan mengetahui pendapat mana yang lebih kuat dan lebih maslahat diterapkan harus
melihat pada konsep-konsep yang ada dalam ilmu usul fikih. Manfaat dan kegunaan yang nomor 7. Ilmu usul fikih memberikan penegasan bahwa perbedaan pendapat ulama adalah disebabkan perbedaan ilmiah non objektif, bukan disebabkan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Manfaat dan kegunaan yang nomor 8. Orang yang paham kaidah-kaidah ilmu usul fikih ini, ia akan bisa berdakwah dan mengampanyekan hukum-hukum Allah dengan cara menyejukkan, bukan dengan cara kekerasan ya. Manfaat dan kegunaan nomor 9. Orang yang paham kaidah-kaidah ilmu usul fikih akan mampu menjelaskan bahwa hukum-hukum Islam akan selalu relevan dimanapun dan sampai kapanpun. Alhasil, ilmu usul fikih tidak hanya penting dari aspek teoritis, tetapi juga amat penting dari aspek praktis. Banyak orang yang gagal paham terhadap hukum Islam atau fikih oleh karena mereka tidak paham ilmu usul fikihnya. Banyak orang juga yang mengalami kesulitan mencari solusi hukum oleh sebab mereka tidak paham ilmu usul fikih. Tidak sedikit orang yang kesulitan menerapkan sesuatu hukum oleh karena mereka tidak tahu ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah barometer utama bagi kebenaran suatu interpretasi, formulasi hukum, dan implementasinya. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.